Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat detektif hantu yang saya cintai, pada malam ini saya akan menguak tempat-tempat yang dikira dan dipastikan oleh warga sekitar adalah tempat-tempat yang angker dan penuh mistis. Maka pada kesempatan ini saya akan mencari titik hotspot di mana tempat yang angker-angker tersebut. Tujuan kami adalah agar masyarakat sekitar atau orang yang berlalu lalang di sekitar tempat-tempat angker tersebut agar waspada dan berhati-hati, karena takutnya apabila dia tidak berhati-hati atau barangkali dia lengah, ada penampakan-penampakan mistis yang suka mengganggu ketentraman dan kenyamanan kita dan pengguna jalan dalam berlalu lalang. Baiklah, sebelum kami memulai menelusuri tempat-tempat yang angker, terlebih dahulu jangan lupa untuk subscribe channel kami Detektif Hantu, kemudian bunyikan loncengnya dan like, serta berikan komentar-komentar yang baik agar channel Detektif Hantu ini terus jaya dan dapat dinikmati oleh seluruh halayak ramai. Pemirsa, di sini saya beserta tim dari sebelah kanan, yaitu Dika, bisa dipanggil Dika atau Kak Dika. Kemudian ada Teh Namira, ada Yayat dan juga Dimas, juga ada Andika Pratama dan kameramen kami yaitu Agus S. Para pecinta detektif hantu, baiklah, kita akan menyusuri tempat-tempat yang tadi saya katakan, di mana tempat-tempat tersebut adalah tempat-tempat yang angker dan penuh mistis, yang kami akan coba menelusurinya dan mencarinya dari jarak sekitar 1 km. Nanti apabila kami dapatkan tempat-tempat mistis tersebut, kami akan datangi dan akan kami eksplor tempat tersebut. Betulkah tempat tersebut itu ada makhluk-makhluk gaib, ada makhluk-makhluk astral yang suka mengganggu atau suka jahil kepada pengguna jalan atau orang-orang yang berlalu lalang. Mari sama-sama kita menuju ke lokasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat detektif, itu di daerah atau di sekitaran lokasi ini saya merasakan ada aura-aura makhluk astral di sekitaran lokasi ini. Ini lokasi tepatnya di pinggir jalan setapak orang menuju ke sawah. Tempat ini adalah kebun kosong milik salah satu warga di daerah seberang, atau di punya, kalau tidak salah ini punya Haji Cak orang Ganduang. Nah, ini sudah terkenal tempat ini banyak sekali makhluk-makhluk astral. Untuk itu kita akan mencari di mana tempat diamnya makhluk astral tersebut, ataukah di dalam kebun kosong yang seluas ini, ataukah di tempat atau di pohon-pohon tertentu. Bagaimana? Tim sudah siap? Siap. Oke. Kameramen juga mengikuti, di mana kami akan terus menelusuri tempat-tempat yang kira-kira betul-betul ada makhluk-makhluk astral.
Selamat malam Teh Namira. Alhamdulillah para pecinta detektif hantu, malam ini saya bersama Teh Namira. Nah, Teh Namira ini salah satu warga masyarakat yang sering menemukan tempat-tempat yang angker dan seram ketika Teh Namira melewati jalan-jalan tertentu. Teh Namira, saya ingin mendengar testimoni dari Teh Namira. Bagaimana perasaan Teh Namira kalau melewati tempat-tempat yang angker? Saya pernah melewati jalan yang jarang orang lalui. Itu rasanya merinding, takut, kayak seperti ada orang lain tapi tidak ada. Seperti ada yang jalan. Kira-kira Teh Namira kalau kondisi seperti itu apa yang Teh Namira lakukan? Apa mau lari atau membaca atau gimana? Ya sambil baca-bacaan aja lari. Apa yang terlintas di pikiran Teh Namira tentang makhluk astral itu? Bentuknya seperti apa? Mungkin yang lebih dominan kayak pocong. Yang sering Iya. itu ya di pikiran. Iya pemirsa, karena memang bentuk pocong itu adalah pertama, kalau ada orang yang meninggal jelas kita sering melihat bentuk pocong itu seperti apa, sehingga boleh jadi pemikiran kita kalau melewati tempat-tempat yang angker dan seram, ya kebayang kita itu seperti itu, seperti pocong dan lain sebagainya. Kira-kira Teh Namira bisa nggak merasakan bentuk lain selain pocong di tempat-tempat yang angker gitu? Kadang ngerasa anak kecil. Oh, ada anak kecil. Bentuknya seperti apa anak kecil itu? Ya kayak tuyul. Oh, kepalanya gundul gitu. Baik. Kira-kira Mbak Teh Namira pernah enggak melihat sosok makhluk astral tersebut secara nyata, kasat mata gitu, atau bayangan-bayangan aja? Enggak, kalau secara kasat mata enggak, cuma kayak yang bayangan-bayangan aja. Sebat itu. Pernah sampai sakit enggak, atau barangkali biasa aja gitu setelah lewat dari itu, biasa aja? Pernah. Pernah. Lewat kuburan, sakit. Berapa hari sakitnya? 2 hari. Panas? Iya. Terus ada yang ngobatin atau nyari asap atau gimana? Ada yang ngobatin. Oh gitu. Nyari asapnya masih Ustad. Bisa di situ ya. Iya. Ya pemirsa, sahabat detektif hantu, kalau makhluk astral yang sering memang mengganggu masyarakat, pengguna jalan atau orang yang berlalang, itu memang kebanyakan berbentuk pocong dan berbentuk anak kecil seperti bayangan tuyul-tuyul begitu. Tapi ya kita belum tahu secara pastinya, kira-kira karena beda orang yang mengalami beda bentuk-bentuknya. Ada yang berwujud genderuwo, berwujud tuyul, berwujud pocong dan sebagainya. Namun pengalaman yang dialami oleh Teh Namira ini kebanyakan seperti yang ceritakan tadi, yaitu ya pocong, kemudian anak kecil, gundul, tuyul begitu. Teh Namira, kalau tadi Teh Namira ngelewatin kuburan sampai panas dingin, bahkan sampai 2 hari panas sakit, itu yang dirasa sama Teh Namira di mana? Sakit apa di badan, apa di kepala, apa di badan sih pada sakit. Ada sakit. Ketika itu berjalan di tempat yang angker itu, kira-kira Teh Namira sendiri apa berdua atau sama teman apa gimana? Sama teman kebetulan lewat jalan situ yang ada kuburannya. Pulang sakit. Kenapa bisa lewat situ? Apa sengaja emang mau lewat situ atau mungkin nggak ada alternatif pilihan? Nggak ada alternatif pilihan. Harus lewat Iya, situ. harus lewat situ. Waktu itu jam berapa kira-kira? Menjelang maghrib. Oh, baru masih kelihatan, maksudnya masih siang gitu ya, nggak gelap-gelap banget. Iya. Kalau begitu, yang merasakan takut atau ada bayangan makhluk astral itu Teh Namira doang atau sama teman juga? Kalau teman sih nggak ngerasain.
Mungkin nggak tahu suges atau gimana. Tapi waktu itu kagak ngomong sama temen? Enggak. Diem aja di jalan. Tapi ngerasa ada yang Iya. ngikutin gitu ya. Oh. Kira-kira kalau ada perasaan semacam itu, pertama kali bacaan yang Mbak Namira baca itu apa? Kalimat apa? Surat Anas. Oh, kalau Birabbin Nas. Iya. Qul a'udzu birabbin nas. Kenapa surat Anas enggak ayat kursi gitu? Waktu itu diajarinnya surat Anas, katanya suruh baca surat Anas kalau lewat. Iya. Ya sahabat detektif, nah ini pengalaman Teh Namira itu memang betul untuk melewati tempat-tempat yang kita anggap angker atau rawan atau barangkali tempat-tempat yang penuh banyak mistis, kita harus membaca bacaan tertentu, salah satunya tadi surat An-Nas, kalau tidak ayat kursi, kalau enggak atau baca bacaan apa saja yang kita bisa baca, yang kita bisa ucapkan pada waktu itu. Itu juga termasuk bacaan yang bagus sekali untuk perlindungan. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan keselamatan, perlindungan dari segala gangguan-gangguan makhluk lain. Teh Namira, selain tadi tempat-tempat angker itu, ada nggak bangunan-bangunan yang angker gitu yang Teh Namira lewati atau ketahui gitu? Kebetulan di samping rumah, Ada bekas pabrik. bekas pabrik, pabrik apa? Konveksi. Konveksi. Iya. Seremnya atau angker gimana tuh? Pernah dengar apa? Kalau itu adik sendiri, adik Adik. sendiri yang alami, Ya. waktu masih kecil. Bagaimana pengalaman, bisa diceritakan nggak? Dia kayak ngobrol sama orang, cuma nggak ada. Oh, jadi dia kayak komunikasi Iya. dengan makhluk itu. Berapa lama tuh ngobrolnya kira-kira? Atau kayak orang ngaco aja gimana? Kayak ngobrol aja, katanya diajak main. Kan emang tempat itu dekat dengan rumah banget atau ada? Deket dengan rumah, nempel Batas. sama dia. Oh gitu. Pernah masuk ke kawasan pabrik enggak? Nah, Nah, itu udah kosong apa masih operasi? masih beroperasi sih, cuma nggak sering kayak yang di, cuma ada beberapa aja. Ya. Baiklah sahabat detektif, tadi telah kita tanyakan tentang tempat-tempat yang rawan dan tempat-tempat yang dimana makhluk astral itu banyak sekali berada. Dan kebanyakan dari kita jika melewati tempat-tempat tersebut pasti merasakan adanya hawa yang tidak enak seperti bulu kuduk bangun, kemudian pandangan kita terbatas, kemudian juga seperti pikiran kita itu udah nggak enak dan sebagainya. Dan itu adalah kebiasaan yang wajar, yang biasa itu dilakukan oleh atau yang didapati oleh orang-orang, kebanyakan orang-orang yang menemukan makhluk astral tersebut. Terima kasih Mbak Namira sudah mau berbagi pengalaman tentang perjumpaan atau tentang keadaan adanya makhluk-makhluk astral atau makhluk-makhluk asing di tempat-tempat yang angker. Baiklah sahabat detektif, sekarang kita akan meminimalisasi tempat-tempat yang menyeramkan, tempat-tempat yang banyak sekali mengganggu pengguna jalan dan sebagainya. Kalau begitu kita akan menuju ke tempat minimalisasi bersama rekan-rekan dan tim detektif hantu yang lain. Terima kasih. Teh Namira, tadi Teh Namira kan biasa peka terhadap keberadaan makhluk-makhluk astral. Nah, dari jauh tadi saya merasakan bahwa tempat ini banyak sekali makhluk-makhluk astral yang bersemayam di lokasi sini. Ini adalah kebun kosong di mana jarang sekali orang yang lewat di lokasi-lokasi kebun kosong semacam ini. Nah sekarang coba Mbak Namira merasakan bagaimana perasaan Teh Namira tentang keberadaan tempat kebun kosong. Coba dirasakan seperti yang Teh Namira ketahui.
Kira-kira bentuknya seperti apa ini? Kalau Teh Mira bayangkan seperti apa nih menunggu di lokasi di sini? Seperti yang besar. Laki-laki. Apalagi perasaan Teh Mira sekarang gimana? Masih gemetaran. Sekarang sahabat detektif hantu, seperti yang diutarakan tadi Teh Mira bahwa Teh Mira ini merasakan adanya makhluk astral di sekitaran lokasi ini berbentuk seperti orang tinggi besar. Mungkin karena rasa dan perasaannya sudah dikuasai dengan makhluk astral tadi, jadi tidak bisa diungkapkan secara pasti. Baiklah, kita akan minimalisasi kira-kira makhluk seperti apa yang ada di lokasi dan di tempat kebun kosong ini. Sama-sama kita menuju ke minimalisasi. Sahabat detektif, sini saya berada di lokasi di mana lokasi menurut Teh Mira tadi ada makhluk astral yang berbentuk seperti orang tinggi besar. Sekarang kita akan memverifikasi tempat tersebut. Kira-kira makhluk dari mana datangnya ini? Baik, saya akan panggil makhluk tersebut. Media start, media target. Konsentrasi. Salam sobat. Salam. Salam sobat. Assalamualaikum. Sahaya. Boga ngaran? Boga ngaran. Mana ya no jangkung gede lain? Besar saja. Kamu yang tinggi besar bukan? Bisa jawab saya? Ya. Kamu penunggu tempat ini apa pendatang? Penunggu. Di sini ada sosok apa aja? Sosok yang paling besar Anda? Apa masih ada lagi? Ada apa? Memanggil saya? Maksud kami memanggil Anda hanya untuk berkomunikasi. Buat apa? Saya ingin menanyakan apa yang ada di sini, atau Anda sering menampakkan di sini atau mengganggu masyarakat? Tidak. Tidak. Kalau yang sering nampakin teman Anda atau siapa? Saya tidak tahu. Ya, Mbak Mira mau nanya apa sebenarnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu penunggu di sini? Iya. Sudah berapa lama? Udah lama.
yang sering mengganggu di sini siapa? Banyak. Tadi ketika tim kami ke sini, ada yang senang nggak atau ada yang nggak suka? Ada Banyak. banyak. Saya juga terganggu. Kenapa merasa terganggu? Kita kan kesini baik-baik. Saya kepanasan. Loh, kepanasan. Tapi Anda mengucapkan salam tadi. Kenapa Anda panas? Tapi Anda berislam, Anda harus jawab. Apa maksud dari panas tersebut? Saya suka dengan keterangan. Saya suka dengan kegelapan. Di sini ada sosok pocong nggak? Anda tahu? Sosok pocong. Ya. Gimana? Ya, permisa, sepertinya sosok yang tadi menarik pocong yang ada di sini. Untuk lebih jelasnya akan kita tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menjawab salam saya? Apa Anda bisa berbicara? Ya teman, sebenarnya pocong ini tidak bisa berbicara. Mau berbicara? Enggak. Mau? Sepertinya mulut dari pocong ini terkunci. Sepertinya tidak bisa diajak komunikasi. Lebih baik kita keluarkan aja, Be. Keluarin aja. Nah. Ya teman-teman, dirasa pocongnya tadi tidak bisa diajak berkomunikasi. Kita lanjutkan dengan mediumisasi yang kedua bersama saudara Yayat. Sahabat detektif, sekarang saya bersama mediumisasi atau mediator yang kedua, di mana kami akan memanggil makhluk gaib atau makhluk astral yang telah mengganggu Teh Namira pada waktu itu, sesuai dengan testimoni tadi Teh Namira, yaitu makhluk yang berada di Rawabungur, yang mudah-mudahan insya Allah dengan adanya mediumisasi ini kita tahu apa motif, apa makhluk seperti apa yang mengganggu manusia atau orang yang berlalang di sekitaran Rawabungur tersebut. Baik, bagaimana ya, sudah siap? Ya. Konsentrasi ya. Assalamualaikum. Bisa menjawab salam? Sudi aing. Anda yang bertepatan di Rawa bukan? Iya. Naonan aing boga dieu. Bisa Anda tenang? Reng dina ngati tidak tahu sia. Kita ingin berbicara baik-baik. Naonan. Anda kenal orang ini nggak? Depan saya.
melihat atau Anda pernah berinteraksi? Nah, pernah lihat. Dan Amira boleh nanya, pernah diganggu apa enggak? Apa gimana sama sosok yang masukin? Apakah kamu pernah mengganggu saya? Apa motif Anda mengganggu saya? Resep naon nah? Resep jahil. Kenapa dia bisa diganggu sama Anda? Ya di situ yang nggak ganggu Anda aja apa ada lagi? Loba. Siapa? Balat-balatnya siapa? Anda punya balat gak? Punya ini anak buah. Anda ini punya raja. Apa Anda rajanya? Raja itu penguasa di situ. Penguasa di rawa itu. Ya, Siapa nama? bisa Anda beritahu nama atau sosok apa seperti apa raja Anda itu? Kenapa? Privasi? Siapa aja yang sering Anda ganggu? Apakah ada orang-orang tertentu yang Anda ganggu? Mau. Pikirannya kosong. Kalau orang membaca doa sedang lewat situ atau sedang Anda ganggu, tapi dia membaca doa, apa yang Anda rasakan? Teresap. Anda masih bisa mengganggu tidak? Mangkat. Panas yang dirasakan apa? Panas tidak saat membaca? Anda takut. Dengan cara apa Anda mengganggu orang-orang? Maksudnya batin dibisikan. Ikutin. Maksud dari ngikutin itu gerai. Ya, kami tidak niat mengganggu, tidak niat untuk tidak ada untuk menantang. Di sini hanya kami ingin berkomunikasi. Kenapa Anda membuat saya sakit waktu itu? Anda bukan yang membuat dia sakit. Tapi Anda tahu kalau yang bikin dia sakit. Prasangka. Tapi kejadian sebenarnya ngejailin aja Anda, tapi tidak membuat dia sakit. Lewat dirinya prasangka. Oh, jadi membuat sugesti bahwa dia bisa sakit gitu. Ya, pemirsa, dirasa pertanyaan kami cukup. Pengakuan jin ini dia sering mengganggu. Ya, akan dikeluarkan oleh guru kami. Baiklah, kita akan keluarkan dulu yang ada di jasad
rekan kami ini. Sudah yang dia. Ya udah keluar dulu ya. Ya, kenapa mau ngomong lagi? Hah? Kenapa nggak mau keluar? Keluar ya. Keluar ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat detektif hantu, telah kita mediumisasi tadi beberapa makhluk jin atau makhluk astral yang suka mengganggu di sekitaran lokasi Rawabungur, yaitu di Pangkalan 5 Cikiwul, di mana banyak sekali orang-orang yang diganggu oleh makhluk tadi, sehingga orang yang diganggu itu syariatnya bisa sakit dan sebagainya. Namun apapun sebab dan musabab orang sakit itu semuanya adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya sebagai manusia hanya mencari sebab musabab dari orang yang diganggu atau sakit ketika melihat makhluk-makhluk tersebut. Baiklah, jangan lupa kami mohon kepada pemirsa untuk like, subscribe, serta komentar video kami ini agar video Bisa diem nggak? Bisa diem nggak? Salam. Bisa diem nggak? sahabat detektif, maaf, ini kayaknya ada yang masuk lagi, Iya. sehingga kami tidak jadi closing atau Sepertinya YouTube. Coba di sosok ini duduk. sosok anak kecil ya. Duduk. Soalnya terlihat Dia duduk nggak? Bisa duduk nggak? Diam. duduk ya. Diam. Bisa komunikasi nggak? Kalau nggak bisa diam, kami kunci kaki Anda. Iya. Mau diam apa enggak? Kenapa masuk? Madep sini ya. Ayo. Ya teman-teman. Anda kita kunci lagi ya. tenang. Ya, tenang. Tenang. Ya. Sahabat detektif, sepertinya kita keluarin aja dah. Kayaknya makhluk ini sangat mengganggu mediator kami, karena takutnya mediator kami ini nggak kuat sehingga mengkhawatirkan keselamatan mediator, apalagi di tempat seperti ini, di mana tempat ini sangat rawan sekali terhadap makhluk astral. Baik, akan kami keluarkan saja karena sulit untuk diajak komunikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Udah, tutup. Nah, oke. Terima kasih pemirsa, telah kita akhiri mediumisasi dan juga kita keluarkan makhluk-makhluk yang mengganggu ke mediator kami agar makhluk tersebut betul-betul sudah tidak masuk lagi ke mediator kami. Cukup sekian dari saya. Selamat menyaksikan episode video kami selanjutnya. Terima kasih Anda telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.